Siapa yang mau bakalai? Kalau persentase yang orang tua rata-rata sama berpengaruh. Jadi memang pengaruh orang tua juga ini kita lihat. Ya memang. Siapa yang mau bakalai? Siapa yang mau bakalai deh? Siapa yang mau bakalai? Hah? Oke, selamat sore saya Jo. Hari ini orang dapat kesempatan baku dapat dengan komandan Satpol PP. So ini tuh dua orang yang tiap hari tuh jaga dia, baku musuhkan anak sekolah. Nah, dengan Pak Stephen Sulu, Kasat Satpol PP, Pemkot Bitung. Nah, Pak, hari ini beberapa bulan ini kita lihat anggota intensif putar-putar bapak patroli. Itu dalam rangka apa, Pak? Jadi sebagai mana tugas dari Satuan Polisi Pamung Praja ini dalam salah satu yaitu bidang keamanan ketertiban atau Trantibum Dinmas. Nah, salah satu program yang kami terapkan saat ini yaitu kami melaksanakan patroli. Nah, patroli ini tentunya kami melihat kehidupan dari masyarakat, apakah itu di sekolah, sampai di pasar-pasar, pokoknya semua yang berhubungan dengan ada kumpulan-kumpulan massa, kami Satuan Polisi Pamung Praja langsung terjun ke lapangan. Jadi kami rutin setiap hari itu kami melaksanakan patroli. Nah, di lapangan kami menemui yang banyak sekali laporan juga masyarakat, yaitu masalah kenakalan para siswa. Nah, minggu-minggu kemarin kami menemui ada akan terjadi semacam tawuran. Iya, tawuran ini yang sangat berbahaya karena sebetulnya mereka sudah terstruktur dan terencana. Mereka sampai ada barang tajam yang kami temui, kemudian juga alkohol. Setelah kami koordinasi juga dengan aparat kepolisian dan memang mereka ini rupanya ada semacam gesekan, jadi ada semacam dendam antara sesama siswa-siswa ini. Yang kebetulan mungkin ya biasalah mereka ada kongko-kongko, kemudian ada terjadi kurang enak karena mungkin menegur. Nah, itu jadi dendam sehingga mereka membentuk suatu semacam ya persatuan di sekolah-sekolah. Geng-geng begitu kan? Iya. Nah, mereka dominan panggil, mulai cari-cari hal. Nah, kemarin itu memang yang kalau kita tidak cepat itu bisa berbahaya karena itu mereka sudah menyiapkan barang-barang tajam. Tawuran antar sekolah. Nah, tajam itu memang kami sempat dapat ada yang bawa obeng, pisau, macam-macam. Itu yang kami temui di lapangan. Nah, selain anak sekolah, kita dapat info sampai ada yang heboh. Nah, apa itu?
sampai Ehabon itu pun ya memang itu kami temui langsung karena di TKB itu rupanya itu memang ada anak-anak di seputaran situ. Pertama laporan dari masyarakat terjadi perkumpulan anak-anak sekolah, kemudian entah anak sekolah ataupun anak yang sudah putus sekolah, mereka berkumpul situ kemudian membawa lem Ehabon, dan terbukti kami menangkap 3 orang anak remaja tangguh yang memang sementara menggunakan. Kemudian juga kami menangkap anak di bawah umur. Ehabon lagi. Itu sudah 2 kali ditangkap. Nah, setelah kami telusuri, kami laksanakan pemanggilan, menanyakan orang tua sampai pihak kecamatan kelurahan pun kami koordinasi dan dinas ketiga. Ternyata ini kebanyakan kasus karena broken home. Orang tua sudah tidak berada di tempat, jadi kebanyakan mereka dijaga dan dipelihara oleh kebanyakan oma dan opa ataupun saudara yang menjaga mereka. Selama ini yang kami sudah tangkap ada sekitar 4 orang. Tapi pengakuan dari anak-anak ini, teman-teman mereka banyak. Kalau persentase yang orang tua rata-rata semua berpengaruh. Jadi memang pengaruh orang tua juga ini kita lihat, ya memang terlantar anak kan. Karena kurang dipelihara oleh saudara, kemudian ya oma opa yang pelihara. Nah, Pak, ini terkait ini apa? Ini kan tidak mungkin Satpol PP sendiri yang kerja toh. Nah, otomatis ada dinas lain yang terlibat. Nah, jadi kami saat ini memang baru Satpol PP, tapi lewat koordinasi yang ada saat ini ada dinas pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian juga kami sudah koordinasi dengan Kadis Sosial. Jadi kami ketika akan mendapat lagi temuan di lapangan, misalnya kami tangkap tangan anak-anak yang menggunakan Ehabon, kami akan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial untuk dibawa di panti rehabilitasi yang di Tondano. Itu sudah kami lewat percakapan, koordinasi, karena memang anak-anak ini kan mereka ada waktu tertentu, karena laporan dari masyarakat, kemudian juga petugas kami yang intel kami sudah lepas. Jadi ketika misalnya ada temuan begitu, regu yang lain, regu Pasus namanya, dari Pol PP langsung turun untuk tangkap tangan. Nah, jadi kami sudah koordinasi dengan 2 dinas itu, dan mudah-mudahan dengan juga kelurahan kami akan libatkan, karena yang paling pokok ini sebenarnya kelurahan. Dan anak-anak ini ada di kelurahan. Nah, jadi ya kebetulan yang tertangkap yang khususnya Ehabon ini, mereka memang sudah putus sekolah. Oh, putus sekolah. Iya, sudah putus sekolah. Jadi memang sulit juga kita. Kalau yang sering sekolah kami belum dapat sampai sekarang. Nah, kalau sering dapat angka yang kumpul-kumpul itu yang dikasih bubar Satpol PP, itu kebanyakan sekolah mana? Kebanyakan, jadi rata-rata semua sekolah. Semua sekolah rata-rata. Jadi macam-macam alasan, seperti yang kami tangkap kemarin, ada yang miras, ada yang ya istilahnya kalau baca. Ya. Jadi Sekolah-sekolah apa tuh kalau boleh diungkapkan? Yang paling yang SMK 1, SMK 2 juga. SMK 1, SMK 2. Kemudian yang anak-anak SMP ini yang ada juga Don Bosco, tapi dia persentase kecil. Ya. Kemudian sampai di Girian, sampai juga yang di yang di SMP 12 itu. Kita kan sudah identifikasi mana sekolah-sekolah yang memang dalam tanda kutip banyak yang tukang bacau. Jadi sudah data orang. Jadi jam-jam tertentu orang anak buah sudah turun supaya menghindarkan hal-hal yang seperti kemarin kan ada tawuran dan lain-lain. Nah, Pak, salah satu juga jadi kita yang ini yang kita amati, selain anak-anak yang terkumpul, kita lihat Satpol PP juga dusu yang bawa kendaraan. Nah, itu termasuk juga dari. Kalau sebenarnya kemarin kita koordinasi dengan Polres juga, karena urusan di jalan kendaraan sebenarnya berhubungan dengan Polres. Ya. Cuma yang terjadi kemarin sempat terjadi kejar-kejaran karena ada sebagian oknum saja anak sekolah ini dia memancing emosi dari anggota, maka terjadi kejar-kejaran itu. Kita pikir kan ada perwaku wali kota larangan bawa motor ke tanah saya Satpol PP juga bisa masuk sih situ. Iya. Jadi memang kalau dalam bentuk semua peraturan daerah, ketentuan yang berlaku di Kota Bitung, kami juga memang harus terlibat. Jadi seperti hal ini, tapi memang kami koordinasi ketika sudah ada ruang lingkup dengan instansi lain, kita akan berusaha untuk koordinasi. Seperti kalau urusan di jalan itu kan berarti polisi dengan dinas perhubungan. Cuma kadang-kadang di lapangan itu ya kita
kejadian-kejadian insidentil kan harus terjadi, contoh kejar mengejar. Kemarin kejar mengejar itu karena disinyalir ada anak yang dia mau barang aja, dia mau lari, dia mau menghindar, maka terjadilah kejar mengejar. Itu yang terjadi di lapangan. Nah Pak, himbauan mungkin ke sekolah-sekolah supaya ketuk. Soalnya kita lihat dalam beberapa bulan ini memang hampir tiap hari. Padahal dulunya kita lihat 1 minggu 1 kali lewat terus. Ini kok mau hari-hari terus himbau ke sekolah. Ya. Jadi kenapa kami dari Satuan Polisi Pamung Praja setiap hari kami intens turun? Karena kami melihat gejala yang timbul ini, kalau kita tidak peduli, tidak langsung intens untuk turun, biasanya tiap hari juga terjadi kejadian-kejadian. Jadi banyak anak-anak yang ya misalnya mau tawuran, kemudian juga pun itu pasti. Jadi kami sengaja turun tiap hari supaya untuk mencegah hal tersebut. Nah, jadi sebagai himbauan kepada terutama kepada pihak sekolah, jadi orang mungkin ya sebagai guru-guru, marilah orang jangan hanya mengajarkan anak-anak itu ilmu, tapi budi pekerti itu yang paling penting. Budi pekerti itu yang paling penting. Artinya karakter orang itu yang orang harus bentuk, gitu. Kalau orang kasih ilmu, orang kan bisa belajar dari masa, tapi karakter ini yang harus kita rasa yang paling juga utama untuk diajarkan kepada siswa-siswa. Kemudian juga orang itu harus dilibatkan. Percuma saja tuh kalau kita pemerintah, dalam hal ini kami sebagai Pol PP mengejar tiap hari, tapi tetap kalau tidak ada kepedulian dari sekolah atau orang tua ya. Orang tua itu biasanya ketika dipanggil sama dinas pemberdayaan perempuan, di situ dia ada konseling. Ya, iya, dia lebih kepada konseling. Nah, kalau sudah 2-3 kali kami langsung ke aparat kepolisian, karena berarti orang ini memang rusak karakter. Seperti yang 3 orang yang anak yang sudah tanggung itu remaja, kami langsung koordinasi dengan polisi. Nah, mungkin terakhir, Pak, untuk laporan masyarakat supaya maksudnya nomor yang bisa dihubungi kalau ada apa-apa supaya cepat. Ini memang kalau untuk hotline kami baru pemadam kebakaran kami. Tapi kadang-kadang juga ada yang telepon lewat pemadam kebakaran. Gitu. Contoh misalnya ada perkelahian. Kadang-kadang ditelepon pemadam kebakaran, tapi tidak masalah. Karena kami juga sudah ada web. Nanti kami berikan webnya, itu sudah tersebar di mana-mana web kami, karena itu ada running text nomor hotline yang bisa dihubungi. Tapi memang ke depan kami akan menyiapkan satu nomor khusus yang dalam rangka untuk stabilitas keamanan ketertiban, kami akan menyiapkan satu nomor khusus untuk supaya ketika terjadi kegaduhan di masyarakat bisa menghubungi nomor tersebut. Setiap hari kami melakukan operasi ini, yang terjadi itu rata-rata 10-15 anak. 10-15 anak. Sudah campur itu sekolah? Itu semua sekolah, karena akumulasi semua sekolah yang ada, yang dimana titik-titik yang kami sempat kunjungi. Apakah ini langkah-langkah taktis mengenai kota layak anak? Nah, masuk juga. Jadi masuk juga. Memang sangat kita sangat berkaitan sekali. Jadi ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri karena kita dijuluki kota layak anak, sudah tingkat yang paling tertinggi kan, sudah utama. Tetapi persoalan anak itu masih tetap ada. Dan tindakan yang dilakukan karena itu ya, mendukung kota layak anak sehingga tiap hari harus operasi. Betul sekali. Jadi kami juga dalam rangka mendukung kota layak anak menuju ke status yang strata paling tertinggi yaitu utama. Salah satunya itu yang kami lakukan. Kami laksanakan patroli dan sekarang lebih fokus kepada sekolah-sekolah karena berhubungan dengan anak-anak. Supaya kan kita bisa meminimalkan persoalan-persoalan seperti yang mungkin mereka akan mau melakukan hal-hal bolos gitu ya. Orang boleh mencegah dengan itu. Dan sudah berapa yang ada semacam pengakuan Pak, orang sudah anak mau bikin lagi. Karena orang tangkap tangan, orang semacam ini, pokoknya orang cuma baku panggil. Biasanya anak-anak bagus-bagus, cuma karena tergabung dengan anak-anak yang bagus ini, dorong baku panggil, baku misalnya setia gitu. Anak-anak kan cari jati diri biasanya tuh, mari orang ini udah nggak mau bergabung sama itu orang. Setelah orang interogasi lebih dalam, orang bagus semuanya, anak baik, cuma karena dipengaruhi oleh lingkungan yang bagus. Untuk operasi kami memakan 2 kendaraan. 2 kendaraan. Itu 2 itu nyata? Iya, 2 regu yang kami Bitung sampai Girian sampai Sagrat. Kalau Sagrat hanya kadang-kadang, jadi ada Bitung Girian. Tapi yang paling Kota-kota sekali
yang memang sudah kami identifikasi, yang memang tiap kali ada laporan dari masyarakat, kemudian dari petugas-petugas juga dari Satpol PP yang sudah kami tempatkan. Jadi ketika ada indikasi demikian, kami langsung turun. 2 kendaraan, anggaran? Cukup ya, anggaran? Anggaran ya hanya untuk BBM ya, kami berusaha untuk cukup. Tiap hari soalnya. Oke. Oke, thank you. Tadi orang coba cerita dengan Kepala Satuan Satpol PP. Nah, masalah anak, apalagi anak-anak sekolah, saat ini bukan cuma tanggung jawab Satpol PP atau pemerintah. Orang juga harus ikut ambil bagian, ambil andil. Apalagi ada satu temuan yang sangat memprihatinkan, yaitu anak Heabon umur 6 tahun dan berulang-ulang dapat tangkap. Siapa lagi yang peduli kalau bukan orang? Mari orang melendong demi orang pe anak-anak. Jangan bebankan cuma Satpol PP atau pemerintah. Orang juga punya tanggung jawab. Oke, Saiju, saat ini pemerintah sementara gelorakan melendong kerja sama-sama for orang Kota Bitung lebih baik ke depan. Ini orang pe kota, ini orang pe rumah. Mari sama-sama bikin lebih bagus.